Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rosa Apriliamita, NIM 192200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang istishab. Kali ini saya akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengertian istishab. Yang kedua, macam-macam istishab. Dan yang ketiga, kaidah yang dibangun atas metode istishab. Yang pertama, pengertian istishab. Istishab merupakan salah satu metode istinbat dalam usul fikih. Karena usul fikih adalah metode dan proses bagaimana menemukan sebuah hukum fikih. Jadi, usul fikih lebih bermakna metodologis dan usul fikih merupakan salah satu koleksi metodis. Secara bahasa, istishab berasal dari kata istashhaba, yang artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Bisa juga diartikan menemani dan seterusnya, atau siapa yang meminta ditemani, atau adanya keharusan untuk menemani. Pengertian istishab secara bahasa terdapat dalam Kamus Al-Munawwar dan Kitab Al-Misbah Al-Munir. Yang pertama, Kamus Al-Munawwar, yang artinya menuntut kebersamaan atau terus-menerus bersama. Yang kedua, menurut Kitab Al-Misbah Al-Munir, yang artinya segala sesuatu menetapkan sesuatu maka ia akan menemaninya. Dan secara istilah, terdapat beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, Imam Asnawi. Yang kedua, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan. Dan yang keempat, Imam Ibnu Al-Subki. Saya akan menjelaskan tentang Imam Asnawi terlebih dahulu. Menjelaskan bahwa istishab ialah melanjutkan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan, karena adanya dalil yang bisa diubah dengan dalil lain sehingga merubah hukum-hukum tersebut. Yang kedua, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa istishab ialah menetapkan berlakunya hukum yang pernah ditetapkan dan telah ada, serta meniadakan apa yang memang tiada sampai terdapat dalil yang mengubah kedudukan berlakunya suatu hukum tersebut. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula, selama belum terbukti adanya sesuatu yang dapat mengubahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, Imam Ibnu Al-Subki menjelaskan bahwa istishab adalah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama, karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Istishab juga dapat berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Istishab berarti menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa hukum berdasarkan keadaan yang menyertainya dan sudah berlangsung sehingga ditemukannya dalil yang menunjukkan adanya perubahan terhadap status peristiwa hukum sebelumnya. Ketetapan sesuatu yang sudah ada pada masa lampau tidak akan berubah pada masa-masa berikutnya selama belum ada dalil dan hujah yang merubahnya. Ketika mengetahui tidak ada sesuatu pada masa lampau kemudian ragu-ragu tentang keberadaannya pada masa sekarang, maka dihukumi tidak ada istishab, karena sesuatu tersebut tidak ada pada awalnya. Mengharuskan tetapnya hukum sesuatu yang sudah nyata atau tidak nyata adanya dalam suatu hal yang berlaku, karena tidak adanya ketetapan perubahan. Dengan kata lain, istishab adalah tetap berlakunya suatu hukum yang sudah ada di masa lalu dan tidak ada hukum baru sesudahnya.
Ulama mazhab dalam menentukan hukum. Ada yang berhujah dengan istishab dan ada juga yang tidak berhujah terhadap istishab. Istishab merupakan salah satu istilah dalam usul fikih atau salah satu metode istinbat usul fikih, khususnya ketika membicarakan dalil-dalil hukum Imam Syafi'i oleh ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan ulama-ulama Syiah. Istishab digunakan sebagai salah satu dalil syara'. Sedangkan mazhab Imam Hanafi tidak menerima istishab dalam menentukan hukum. Macam-macam istishab. Istishab dibagi menjadi 4. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah. Yang kedua, istishab al-baro'ah al-asliyah. Yang ketiga, istishab hukum. Dan yang keempat, istishab al-was. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah. Bagian ini membawa maksud pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat, dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan. Antara dalil yang menunjukkan bahwa asal yaitu harus pada perkara-perkara yang membawa manfaat ialah sebagaimana Allah berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi." Dan sebagaimana pula pada firman Allah yang lain, Ia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandung tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Nah, jadi dari kedua arti tersebut dapat didefinisikan bahwa segala yang ada di bumi adalah untuk manusia yang diharuskan untuk mereka. Sekiranya perkara tersebut diharamkan ke atas mereka, tentunya Allah tidak menjadikannya untuk manusia. Selain itu, antara dalil yang menunjukkan bahwa asal pada perkara yang memudaratkan dan tidak dijelaskan oleh syara' hukum yang tentunya mengenainya adalah haram. Seperti hadis yang bahwa Rasulullah bersabda, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Melalui hadis ini dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan larangan kepada setiap perkara yang membawa kemudaratan, sama ada jiwa maupun orang lain, karena setiap orang yang membawa kemudaratan maka hukumnya adalah haram. Dan macam-macam istishab yang kedua adalah istishab al-baro'ah al-asliyah. Bagian ini membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Dapat juga didefinisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada beban dan kewajiban syara', sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Semisal, ada seorang laki-laki dan perempuan tidak ditaklifkan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri selagi mereka belum melakukan akad dalam perkawinan yang sah. Dan yang macam-macam istishab yang ketiga adalah istishab hukum. Istishab ini bermaksud hukum itu tetap dengan sifat asalnya, yaitu asal ketetapan syara' pada sesuatu hukum sama ada ya harus atau haram, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan hukum yang sebaliknya. Seperti contoh, air pada asalnya adalah bersih dan dihukum bersih dan suci. Nah, kecuali terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa air tersebut kotor atau najis, seperti berubah dari bau, warna, ataupun rasa.
Macam-macam istishab yang terakhir, yang keempat adalah istishab al-wasf. Membawa maksud sesuatu ketetapan, hukum, berlaku menurut syarak dan akal, tentang dobitnya dan berkekalannya. Kaidah yang dibangun atas metode istishab adalah tetap berlakunya suatu hukum yang ada menurut keadaan semula, dan hukum asal sesuatu dinyatakan boleh apabila dalam hal muamalah, dan hukum asal dinyatakan haram dalam hal ibadah. Mubah atau boleh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbuatan yang ditetapkan secara tegas kebolehannya oleh syarak, dan manusia diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Dan yang kedua, perbuatan yang tidak ada dalil syarak, yang menyatakan kebolehan memilih, tetapi ada perintah untuk melakukannya. Yang ketiga, perbuatan yang tidak ada keterangannya sama sekali dari syarak tentang kebolehan atau tidak kebolehannya. Nah, hal yang demikian dikembalikan kepada hukum asal, dikembalikan kepada hukum bebas menurut asalnya. Kaidah istishab, pada asalnya segala sesuatu itu tetap hukumnya berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga adanya dalil yang merubahnya. Seperti contoh, di musim kemarau sekarang ini, para ulama bersepakat menetapkan bahwa tak kala tidak ada air, boleh bertayamum untuk mengerjakan sholatnya. Apabila dalam keadaan sholat, dia melihat ada air, apakah sholatnya harus dibatalkan atau tetap melanjutkan sholatnya? Maka ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, orang tersebut tidak boleh membatalkan sholatnya karena adanya ijma yang menyatakan bahwa sholat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Hukum ijma tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu harus dibatalkan dan kemudian berwudu dan mengulang sholatnya mulai dari awal. Yang kedua, orang yang melakukan sholat dengan tayamum dan ketika sholat melihat air, ia harus membatalkan sholatnya. Mereka tidak menerima ijma tentang sahnya sholat yang bertayamum sebelum melihat air, karena ijma menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya sholat dalam keadaan tidak ada air, bukan dalam keadaan ketersediaannya air. Selanjutnya, pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Seperti contoh, jerapah tidak dijelaskan status halal haramnya dalam Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan bahwa jerapah itu halal. Contoh lain, segala bentuk macam makanan, minuman, atau sesuatu yang dimaksudkan untuk dikonsumsi pada dasarnya adalah boleh. Sulitnya pekerja yang di luar negeri seperti TKI, TKW, atau semacamnya untuk menemukan makanan dan minuman yang mempunyai label halal pada negara tempat mereka bekerja, menjadikannya boleh. Mereka dapat mengkonsumsi apapun jenis makanan, minuman secara nyata, tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Nah, hal ini didukung oleh kaidah usul fiqh bahwa kesulitan atas sesuatu menjadikan mudahnya menentukan status hukum sesuatu. Selanjutnya, manusia pada asalnya adalah terbebas dari beban. Pada dasarnya, setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Penerapan istishab ini misalnya, Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki hutang sebesar 100.000 rupiah terhadap Ahmad.
Tetapi Bisri tidak mengakuinya bahwa dia mempunyai hutang kepada Ahmad. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah pihak dari Bisri. Sebab pada dasarnya Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu menunjukkan bukti-bukti yang dapat memperkuat pengakuannya. Selanjutnya, apa yang telah ditetapkan dengan yakin, maka ia tidak bisa gugur, karena keraguan-keraguan ia tidak bisa gugur kecuali dengan yakin juga. Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Semisal, ada seseorang yang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur, namun ia merasa ragu apakah sewaktu makan sahur dia saat makan sahur masih tersisa waktu sahurnya ataukah sudah masuk waktu berpuasa. Nah, dalam kasus ini puasa orang tersebut tetap dianggap sah, sebab ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur. Selanjutnya, hukum yang lebih kuat dari sesuatu itu asalnya tidak ada. Contoh, seseorang makan makanan orang lain. Ia mengatakan bahwa pemiliknya sudah mengizinkannya untuk makan makanan dari pemilik tersebut. Tetapi padahal yang meminta tadi belum meminta izin kepada pemiliknya. Dalam hal ini dibenarkan bahwa pemilik makanan sebab makan makanan dari orang lain tanpa seizin dari pemilik itu tidak boleh. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.